Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awalil Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang saya soroti kali ini bersumber dari sebagian isi pidato Bapak Presiden ya. Nah, ditayangkan oleh CNBC Indonesia, judulnya Prabowo blak-blakan, sebentar lagi RI swasembada BBM. Tak lagi impor. Ditayangkan pada tanggal 9 Mei pukul 17.46 malam. Ada gambar Presiden di tengah kerumunan rakyat di tempat sumber berita ini di Sulawesi Utara, di Talaut. Nah, beritanya begini. Presiden Prabowo Subianto bicara posisi negara yang saat ini kuat meski tak ada tekanan ketidakpastian global. Sebab saat ini Indonesia sudah mengalami swasembada pangan, khususnya sudah swasembada beras dan jagung. Dikutip langsung pernyataan beliau, kita berada dalam keadaan kuat. Banyak negara panik, kita tidak panik, kita sudah swasembada pangan, kata Prabowo saat meninjau kampung nelayan Merah Putih, Leota Selatan, Gorontalo, Sabtu tanggal 9 Mei. Bukan hanya itu, Prabowo juga bilang bahwa Indonesia juga akan berswasembada energi, khususnya BBM. Dia menegaskan ke depan Indonesia tak lagi impor BBM. Nah, dikutip langsung pernyataan pidato beliau, dan sebentar lagi kita swasembada BBM. Kita tidak akan impor BBM lagi, saudara-saudara, ujarnya. Jadi 2 poin ya dari berita ini. Presiden dengan bersemangat menyampaikan kepada pendengarnya bahwa kita sudah swasembada pangan, nah, khususnya beras dan jagung. Nah, sementara itu kita juga akan, nah cuma ini kan tidak dijelaskan ini cuma sebentar lagi juga, ya sebentar lagi itu ya nggak tahu hitungan tahun, berapa tahun, swasembada BBM dan tidak akan impor BBM lagi. Saya komentari sedikit ya yang swasembada pangan. Yang kita tahu dari soal swasembada pangan khususnya beras dan jagung itu adalah data statistik yang dikeluarkan oleh BPS dan berulang kali disampaikan oleh Menteri Pertanian. Tentu Presiden memperoleh laporan ya dari Menteri Pertanian ataupun dari BPS. Nah, kita percaya dengan data itu bahwa produksi beras meningkat dan secara statistik total produksi beras sedikit melebihi kebutuhan konsumsi domestik. Ya, terutama beras. Nah, kalau jagung sedikit ada perdebatan, jadi mungkin hampirlah swasembada kalau konteksnya itu. Tetapi kita juga memperoleh informasi dari berbagai media dan juga pernyataan-pernyataan pejabat. Sebetulnya swasembada ini juga didukung oleh pada tahun 2024 khususnya, 23 juga sudah, 2024 kita impor beras yang cukup banyak. Nah, akibatnya ketika 2025 produksi meningkat, maka kan masih ada stok 2024 ini. Tentu dalam hal konsumsi ya dikonsumsi dulu ya, dilepas ke pasar dulu. Tetapi berarti produksi 2025 ini kan tidak dihabiskan karena masuk menggantikan di gudang Bulog dalam hal ini terutama. Maka total ketersediaan beras itu memang dilaporkan sangat tinggi. Jadi ada 2 nih aspek swasembada statistiknya. Produksi tahun 2025 memang melampaui konsumsi, sebetulnya itu udah cukup lama bertahun-tahun, tapi tipis. Ini cukup signifikan selisihnya, mungkin sekitar 1-2 juta kilogram kalau beras ya, juta ton. Nah, sedangkan karena ada stok yang lama, maka selisih persediaan itu jadi cukup banyak. Nah, tetapi di 2026 itu juga diproyeksikan oleh BPS berdasarkan data 3 bulan produksi, 3 bulan proyeksi ke depan, dan kita menduga-duga kemungkinan juga akan melampaui lagi, dengan catatan bahwa bisa saja faktor El Nino dan sebagainya membuat terjadi kegagalan panen yang akibatnya nanti produksinya nggak full ya, bisa, itu belum tahu kita, tapi anggap aja tidak terjadi masalah iklim. Nah, kita terima di situ, tapi kita tetap harus hati-hati ya, soal swasembada ini adalah angka statistik, tapi jika dikaitkan dengan ketersediaan, keterjangkauan, apakah orang bisa memperoleh beras dengan mudah dan terjangkau? Nah, memang dalam hal kenaikan harga beras dari sisi petani ada pengaruhnya, tapi nanti di konsumen kan bisa ada
ada gap tuh antara harga. Jadi berapa yang dinikmati petani, berapa yang dinikmati oleh perantara ya. Tapi kuncinya saya di swasembada ini, ketika Presiden ngomong swasembada, sementara karena kita negara ini luas, wilayahnya luas, penduduknya banyak, ada wilayah-wilayah yang masih kesulitan untuk menjangkau beras ya. Maksudnya tidak terlampau mudah, dan yang penting harganya juga terbilang tinggi dari sisi rakyat yang mau menjangkau, karena kan tidak sama harganya di semua daerah. Maka pernyataan swasembada statistik itu bisa menjadi suasana di mana sebagian masyarakat merasakan kok kami malah masih sulit, apalagi jagung ya buat peternak dan sebagainya. Karena itu menurut saya Presiden perlu diberi laporan oleh para aparatnya, jajarannya, untuk ya narasi swasembada pangan ini kan, karena kalau dilihat tidak di berita ini ya, Pak Presiden terlalu yakin ini swasembada beras, petani sejahtera. Kelihatannya untuk sampai petani sejahtera itu masih jauh ya. Yang swasembada baru statistik. Tuh, kesejahteraan petani ya berdasarkan data-data ya mungkin membaik, tapi jauh sekali untuk menjadi sesuatu yang diglorifikasi. Itu poin swasembada beras dan jagung. Lalu poin swasembada BBM. Di lapangan itu kan orang mendapatkan di banyak tempat itu mulai kesulitan memperoleh BBM bersubsidi. Ya, masih dapat, tapi sudah ada antrian meskipun tidak seperti di negara-negara yang kesulitan. Jadi bagaimana ketika mereka mendengar pidato kita akan swasembada BBM, sementara mereka masih antri BBM, solar dan pertalite misalnya. Dan untuk mereka yang membeli BBM tidak bersubsidi, mereka memperoleh harga yang kenaikannya signifikan. Jadi suasana kebatinan rakyat ini menurut saya mestinya dipertimbangkan tim Presiden untuk memberikan masukan kepada Presiden. Glorifikasi tentang swasembada BBM ini kelihatannya jangan sekarang lah, suasananya nggak pas ya. Perkara bahwa memang ada rencana-rencana silahkan, bahkan kita sudah melihat juga dalam perbincangan lain adalah perbincangan tentang bagaimana kita memperoleh pasokan yang lebih aman, lebih cepat, lebih terjangkau dari sisi impor baik mentah maupun BBM karena terganggunya di Selat Hormuz. Topiknya itu, kita lalu melompat ke swasembada BBM kan agak kejauhan ya. Begitu kalau saya, tapi ya silakanlah pemirsa menilai sendiri. Nah, saya baca lagi nih. Nah, lebih lanjut Prabowo mengatakan Indonesia bangsa yang kaya, namun menurutnya harus dikelola dengan baik supaya tidak diambil oleh bangsa lain. Dikutip langsung pernyataannya, kita bangsa yang kaya, tapi yang penting sekarang kekayaan harus bisa kita kuasai, harus bisa kita kelola dengan baik. Ya, kalau kita malas, kalau pemimpin-pemimpinnya tidak jujur atau seenaknya, maka kekayaan kita akan diambil oleh bangsa-bangsa lain, kata Prabowo. Kita setuju 100% ya terhadap pernyataan ini. Dan ini adalah hal yang berulang kali bahkan sejak kampanye dinyatakan Presiden. Karena itu tidak masalah Presiden mengungkapkan ini berulang kali, tetapi mungkin Presiden juga harus melihat apakah ini ditindaklanjuti dalam desain kebijakan yang tepat. Konsep loh ya, desain itu konsep kebijakan oleh para aparatnya, jajarannya, lalu dilaksanakan dengan konsisten. Tekad itu, kemudian ada progres di lapangan. Ya, kita tentu tidak juga berharap langsung melompat, kita swasembada ini, kita kelebihan ini, petani sejahtera, tetapi mesti Presiden dilapori progresnya. Jadi benar nggak bahwa ini dilaksanakan secara konseptual maupun praktek, lalu ada progres perbaikan. Kan itu yang langsung dirasakan dari pidato itu oleh masyarakat. Mereka akan mengukur apa yang sedang terjadi, yang sedang terdampak kepada mereka. Kalau memang ada progres, bolehlah, tapi saya khawatir terlampau sering diucapkan dalam bentuk tekad, kemauan, keinginan, harapan, jauh dengan fakta yang bisa jadi membaiknya terlalu lambat, bahkan mungkin di beberapa tempat belum ada perbaikan. Dalam kesempatan itu saya baca lagi, Kepala Negara juga mengapresiasi nelayan yang menghadapi risiko besar untuk menafkahi keluarga hingga bangsa. Untuk itu, dia berkomitmen memperbaiki hidup seluruh nelayan. Dikutip langsung pernyataannya, para nelayan sering dilupakan orang-orang pintar di Jakarta. Ini menarik ya, orang-orang pintar di Jakarta ya. Nah, tak peduli dengan nasibnya sekarang. Orang-orang pintar di Jakarta kan tidak hanya pengamat ya, tapi juga menteri,
jajarannya, mohon maaf Bapak Presiden sendiri. Jadi kan ini maksudnya yang mana ini yang dilupakan orang-orang pinter ini kan? Tapi saya setuju secara normatif ya harus ini betul kritik, otokritik lah sebut. Pemerintahan di Jakarta, ekonom-ekonom, pengamat atau pelaku usaha besar itu juga mesti tahu bahwa mereka harus peduli dengan nasib orang di daerah, terutama di sini petani. Nah, sekarang berubah nih kata Presiden, pemerintah sekarang akan memperhatikan semua nelayan dan semua petani di seluruh Indonesia tuturnya. Saya ingatkan, ini juga berulang kali dinyatakan dan kita setuju 100%. Kembali yang kita perlu catat, kita kalau boleh kita menyampaikan aspirasi, ini harus ditunjukkan oleh konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan progres di lapangan yang dari hari ke hari membaik. Perlahan tidak apa-apa, tapi ada progresnya. Mudah-mudahan komentar saya ini bermanfaat untuk menambah informasi bagi para pemirsa.